Terima kasih buat yang udah mampir nonton dan subscribe di video sebelumnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, gua mohon bantuannya. Biar channel ini lebih berkembang. Dan komunitas yang gua bangun ini lebih banyak berguna buat generasi muda. Buat kalian yang baru nonton channel ini, selamat datang di siaran ulang isi kepala. Itu ciri-ciri otak kalian lagi sakit. Dan ternyata 83% Gen Z ngalamin emotional fatigue. Ini tuh ternyata penyebabnya otak kita bohong sama diri kita sendiri. Sekali lagi, di sini gua bikin video ini bukan sebagai self-diagnosis, tapi di sini gua cuman mau berbagi apa yang udah gua baca. Dan semoga video ini jadi refleksi diri kalian semua. Karena gue juga di sini ada di gap abu-abu antara generasi terdahulu dan generasi sekarang. Oke, setelah data tadi ternyata semua itu didukung sama beberapa hal yang jadi kebiasaan anak muda zaman now. Di antaranya, dopamin. Kita kebanyakan bocor gara-gara TikTok dan instant gratification. Tubuh kita sebenarnya kelaparan, tapi bukan lapar makanan. Dan kita terjebak dalam ilusi produktivitas. Di video kali ini, gue akan bahas apa sih akar masalah yang sebenarnya dari sudut pandang gue. Dan ini bukan cuma tentang kurang motivasi. Terus 3 kesalahan yang menurut gue bikin kalian semakin terpuruk. Yang terakhir tentu solusi sains yang udah gue rangkum biar kalian bisa mulai hari ini. Dan yang paling penting, ini semua bukan salah kalian. Tapi, kalian semua mau berubah atau terus begini? Nonton terus dan bantu gue capai 500 subscriber, di mana nanti gue bakal live streaming. Buat kalian yang mungkin gak punya temen curhat, gue siap jadi pendengar setia dan gak satu arah, tapi interaktif. Kalian bisa curhat lewat panggilan Instagram, dan bukan cuma gue yang denger, tapi teman-teman yang lain juga bisa bantu bangun komunitas ini. Menurut gue, kesalahan itu bukan aib, dan kalau itu emang jadi unek-unek, kalian gak ada salahnya buat coba cerita dan didengar sama banyak orang. Tentu dengan konsen dan batasan tertentu ya. Oke, balik ke topik utama. Pertama, kenapa sih kita sering ngerasa capek padahal gak ngapa-ngapain? Dulu dopamin itu keluar saat kita selesai kerja keras. Dalam artian otak kita gak sih? Reward buat tubuh. Setelah sekian lama berusaha, dalam kata lain, yaitu kepuasan. Contoh yang lagi tren sekarang, yaitu naik gunung. Orang banyak nanya, apa sih tujuan naik gunung? Jawabannya yaitu tadi, dopamin. Ini sama artinya semakin kalian berusaha keras, semakin banyak otak ngasih reward buat tubuh kalian. Tapi sekarang, dopamin murah banget. Scroll 5 menit bisa dapat 10 like. Otak jadi kecanduan stimulasi instan. Malahan kebalik. Dulu olahraga yang tadinya dianggap murah, sekarang malah jadi ajang pamer. Bukannya dapat dopamin, malah nambah stres. Karena mikirin outfit, caption, sama spot yang estetik. Dan akibatnya otak ngasih sinyal ke tubuh buat cari lebih banyak dopamin. Akhirnya aktivitas normal kayak olahraga, kerja, bahkan baca buku dianggap otak membosankan. Tubuh kita lelah karena otak terus-terusan ngasih sinyal buat cari high dopamin, meskipun baru bangun tidur. Ini bukan cuma teori, ini udah dibuktiin sama ilmuwan di Max Planck Institute. Dari hasil penelitiannya, otak Gen Z butuh 3 kali lipat lebih banyak stimulasi untuk ngerasa puas dibanding generasi 90-an. Dan yang paling parah, sebelum kalian tidur, pasti kepala kalian berisik. Nyalahin diri sendirilah karena malas, ambisi besar tapi ngerasa nggak maju-maju. Padahal semua itu cuma efek dari kecanduan neurologis. Berikutnya overthinking dan perasaan hampa. Kalau kalian ngerasa hidup gitu-gitu aja, bangun tidur kerja, pulang kerja makan, scroll TikTok, overthinking. Tidur jam 3 pagi. Ini disebut existential fatigue. Lelah yang buakan berasal dari fisik, tapi dari jiwa. Penyebab utamanya, kalian nggak punya deep purpose alias nggak punya target jangka panjang atau jangka pendek. Jadi, nggak ada yang memotivasi.
dan otak nganggep itu sebagai zona nyaman. Kenyataannya, kalian dihadapkan pada 1001 kemungkinan. Dalam karir, pasangan hidup, keuangan. Akhirnya pikiran kalian gagal memilah informasi karena dihadapkan sama sekian banyaknya pilihan. Belum dicoba aja, otak udah bilang, pasti gagal. Akhirnya mundur lagi. Ingat, kritis itu penting, tapi lebih penting lagi kalian memprosesnya lebih dulu. Bukan 1 menit nonton, terus ambil kesimpulan. Kalian gak usah takut ketinggalan, dunia itu gak kemana-mana kok. Mulai sekarang fokus sama satu tujuan dulu, kalian mau ngapain di tahun ini. Dan ini alasan kenapa gua mau bangun komunitas ini. Gue lihat temen gue yang Gen Z suka mendem masalahnya sendiri dengan alasan gak punya temen curhat, takut dihakimi karena ngelihat kolom komentar di sosmed. Akhirnya emosi ditumpuk. Kalau ditanya kenapa, jawabannya pasti gak apa-apa kok. Padahal mah dalamnya hancur. Dan gue bilang sama temen gue, kalau lu butuh temen curhat, gue siap dengerin. Gak usah takut dihakimi dan gak usah takut didengar banyak orang. Asal kalian tahu kenapa banyak komentar di sosmed yang seolah-olah menghakimi. Itu karena mereka gagal memproses emosinya, dan ini disebut emotional numbness. Gini deh contohnya, kalian bisa punya gaji 10 juta tapi ngerasa itu bukan pencapaian. Kalian udah punya pacar tapi masih ngestok Instagram mantan. Terus beli barang baru tapi senengnya cuma 3 hari. Itu sama kayak kalian lari dari treadmill, capek iya tapi nggak kemana-mana. Tapi jangan khawatir, semua masalah tadi ada solusinya dan udah gua rangkum dan udah gua bikin sesimpel mungkin. Biar kalian bisa mulai dari hari ini. Video ini gua buat dari hasil rangkuman gua baca buku dan jurnal tentang The Recovery Addiction, dan menurut gua ini berlaku buat kalian yang mau menerapkannya, bukan cuma hanya niat. Pertama, dopamin detox. Perlu kalian sadari, addiction itu nggak bisa diputus langsung secara instan. Semakin kalian coba stop dengan instan, gue jamin bukannya sembuh. Yang ada malahan semakin parah. Cara yang tepat itu kalian bisa mulai secara bertahap. Dan karena di sini kasusnya adalah addiction terhadap instant gratification yang kalian dapat dari dunia maya. Poin pertama, kalian harus sadari dulu berapa lama kalian ada di dunia maya, entah itu sosmed, game, atau binge watching. Dan ini bisa kalian analisa dengan gampang, tinggal lihat di pengaturan gadget kalian, umumnya sih ada di bagian baterai. Dan kalian bisa lihat grafik watch time kalian di satu hari itu, paling lama untuk aplikasi apa. Setelah kalian sadari, pilih peringkat 3 teratas aplikasi yang paling banyak watch time-nya, terus hapus peringkat nomor 2 apapun, itu aplikasinya. Kalian harus terima, kalau memang mau berubah. Kenapa peringkat nomor 2? Karena kalau kalian lari ke aplikasi nomor 3 dan ngerasa bosen, tentu pilihannya aplikasi nomor 1 kan? Karena nomor 2 udah kalian hapus. Terus ganti aplikasi nomor 2 dengan kegiatan yang low dopamin. Kayak baca buku fisik, jalan-jalan ke taman, atau nongkrong langsung sama temen. Dan inget nongkrong itu interaksi, bukannya sibuk sama gadget masing-masing. Ini bagian dari terapi, dan ulangi selama 1 minggu. Biar memori kalian nge-save, ini tuh kegiatan rutin. Poin kedua ini, di mana otak kalian lagi diribut biar nggak manja. Gua juga udah pernah bahas ini di video sebelumnya. Pikiran kita tuh gampang banget diiming-iming. Apalagi kalau didukung sama akses yang gampang banget. Jadi, out of sight, out of mind. Sekarang kalian ubah settingan gadget kalian ke grayscale. Dan kalian boleh coba scroll-scroll sosmed apakah masih menarik. Komen di bawah buat hasilnya. Caranya gampang kok kalau di Android, cari di settings bagian bedtime. Kalau di iOS, cari bagian color filters. Kalau masih belum bisa juga, ini jalan ninjanya. Dan sifat malas jadi peran utamanya. Kalian hide aplikasi yang bikin candu, misalkan bikin folder terkutuk 5 halaman yang isinya cuman kalkulator sama kalender. Jangan biarin lingkungan yang nguasiin kalian. Dan bikin physical barrier. Ketika kalian lagi ngerjain tugas sekolah atau kerja, kalian bisa taruh handphone kalian di dusun sepatu, terus taruh di lemari, lali kunci. Atau kalau kamar kalian di atas taruh handphone, kalian di lantai bawah. Otak kita tuh asosiatif.
Kalau kalian biasa nonton YouTube di kasur, otak bakal nganggap kasur sama dengan zona scroll-scroll. Solusinya? Pisahin alat dan lokasi. Kalian bisa pakai laptop khusus kerja di meja, handphone cuma buat telepon, dan kasur cuma buat overthinking. Gua udah coba ini, dan di kasus gua bukan sosmed, tapi game, dimana gua dibelenggu selama 4 tahun. Sampai akhirnya gua bisa uninstall game itu tanpa relapse. Tapi ingat, semua cara ini nggak akan cukup kalau kebiasaan kalian masih ngemis dopamin. Makanya kita masuk ke step paling krusial, yaitu rewired otak. Jadi gini, kalau kalian tahu otak kita tuh kayak jalan tanah di hutan. Kalau dilewatin terus-menerus, jalannya makin jelas dan makin gampang dilewatin. Sedangkan kecanduan dopamin tuh kayak jalan tol yang mulusnya gila-gilaan. Jadi otak kita udah autopilot nyari yang instan-instan. Tugas kita sekarang bikin jalan baru yang lebih sehat, tapi masih asik. Biasanya abis nonton konten yang motivasional, kalian bakal ngerasa semangat mau olahraga, baca buku, bangun pagi. Tapi 3 hari kemudian, balik lagi ke kebiasaan lama. Itu karena pikiran kita butuh 72 jam buat ngebentuk jejak memori baru. Jadi, kalau kalian pengen ubah kebiasaan scroll-scroll jadi baca buku, kalian harus paksa diri kalian minimal 3 hari berturut-turut. Dan kalian bisa juga combo dengan manfaatin indera kalian biar bisa bohongin otak. Kalau ini adalah reward, kalian manfaatin indera penciuman. Coba pakai aroma tertentu biar bisa trigger memori ke mode fokus. Ingat lagi, biasanya kalian nyium aroma itu di mana? Dan ketika kalian di rumah terus lagi belajar atau kerja, kalian bisa pakai aroma itu. Biar reseptor ngirim sinyal ke otak ini saatnya mode fokus. Dukung sama indera pendengaran. Sekali lagi coba ingat suara atau ambience apa yang bikin kalian ada di mode serius. Terakhir sebagai guardnya, kalian manfaatin indera praba. Kalian bisa coba pakai fidget ring buat ngurangin gerakan scroll-scroll biar otak kita dapat stimulus pengganti. Dan sebagai makhluk sosial, kalau kalian mau berubah, ajak orang lain juga. Itulah alasan kenapa gue berharap banget komunitas ini berkembang lebih besar. Dimana nanti gue bakalan buat grup WhatsApp yang isinya teman-teman yang mau berubah, biar kita saling lapor progres. Kalau ada yang relapse main game 8 jam, atau scroll-scroll sampai jam 3 subuh, harus kirim voice note nyanyiin balonku ada 5. Ingat teman-teman, rewiring otak itu kayak bayi baru belajar jalan gak bisa instan. Kalau kalian jatuh 100 kali, yang penting bangun 101 kali. Tiap kalian relapse, ingat otak kita lagi latih ulang. Dan kalau kalian ngerasa semua ini berat, selamat. Itu artinya otak kalian sedang di-upgrade. Selamat menjadi versi terbaik dari diri kalian. Tetap waras dan tetap semangat.